Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini 7 Juli 2022, seperti biasa kami akan memberikan market update dan juga rekomendasi saham. Oke, jadi kita lihat dulu kemarin itu Wall Street libur. Nah, jadi di sini kita meng-highlight mengenai potensi resesi yang membuat ekspektasi analis menjadi tinggi. Kemarin Wall Street libur memperingati Independence Day, namun pelaku pasar tetap menantikan FOMC meeting minutes dan mulai mengantisipasi data CPI pekan depan. Investor juga mencermati apakah earning season result dapat tetap memenuhi ekspektasi analis di tengah sejumlah data ekonomi memperburuk kekhawatiran potensi resesi. Jika perusahaan bisa menyamai atau melewati ekspektasi, dapat menjadi katalis positif bagi saham emiten tersebut. Data ekonomi terakhir menunjukkan ISM Manufacturing Juni AS turun ke level 53,0. Berkurangnya permintaan menghadapi inflasi tinggi juga terlihat pada ISM New Orders dan Price Paid yang turun ke level 49,2 dan 78,5 atau menunjukkan ekonomi Amerika Serikat tengah mendingin. Oke, kemudian dari dalam negeri sendiri mengenai survei inflasi tahunan di sini juga kita meng-highlight dulu yang masih dari Wall Street. Kemarin ada survei inflasi tahunan AS Juni capai 8,8%. Jadi kembali naik walaupun The Fed telah menaikkan FFR 75 BPS. Data survei Bloomberg juga menunjukkan inflasi bulanan Amerika Serikat Juni diproyeksikan sebesar 1,1%. Yang dapat mengkonfirmasi kenaikan FFR hingga 2,25% sampai 2,50% akhir Juli mendatang. Sentimen eksternal ini membuat rupiah kembali mendekati level psikologis Rp15.000 per US dollar dan sektor teknologi melemah hingga 4% di awal pekan. Di tengah libur bursa Wall Street, IHSG mencari arah pergerakan sempat menembus ke bawah level psikologi 6.600 sebelum akhirnya ditutup di level 6.639 atau melemah lebih dari 2%. Kami sendiri memproyeksikan hari ini IHSG bergerak upward atau rebound dalam rentang 6.550 hingga 6.910. Jadi kemarin itu untuk most active stocks-nya ada BBRI, BMRI, BBCA, Telkom, BBNI, Adro, ASII, MDKA, Goto, dan juga Boga. Kemudian untuk top foreign buy itu ada UNTR, ITMG, PTBA, Harum, dan ICBP. Untuk top foreign sell itu ada BBRI, BBCA, MDKA, ADMR, dan juga TLKM. Kemudian kita lanjut untuk ke company news, itu ada dari PT Waskita Karya Persero Tbk dengan kode emiten WSKT yang tercatat membukukan nilai kontrak baru sebesar 8,13 triliun rupiah hingga Mei 2022 atau tumbuh 265,42% year on year. Perolehan ini bersumber dari proyek pemerintah sebesar 86,99%, pengembangan bisnis anak usaha perseroan sebesar 9,09%, proyek swasta sebesar 2,22%, dan proyek BUMN sebesar 1,70%. Kemudian yang kedua itu ada dari BABP, PT Bank MNC Internasional Tbk, dan Taspen yang sepakat melakukan kerjasama. Adapun keduanya bersinergi dalam pembayaran tabungan hari tua atau THT, jaminan pensiun, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi aparatur sipil negara melalui layanan perbankan digitalnya yaitu Motion Bank. Kemudian yang ketiga itu ada dari emiten SGR PT Sumber Global Energy Tbk yang menyuntikkan modal ke entitas usahanya PT Sumber Mineral Global Abadi senilai 120 miliar rupiah. Adapun setoran dana tersebut dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan entitas usaha sekaligus mendorong kinerja secara berkelanjutan. Oke, untuk domestic and global news, itu yang pertama, realisasi penerimaan cukai mencapai 121,5 triliun rupiah. Kementerian Keuangan melaporkan penerimaan cukai hingga semester 1 2022 itu mencapai 121,5 triliun rupiah atau tumbuh 33% year on year. Penerimaan ini juga sudah terrealisasi sebanyak 40,42% dari target penerimaan cukai yang ada dalam UAPBN 2022
yakni sebesar 203,92 triliun rupiah. Realisasi penerimaan cukai tersebut diantaranya dihasilkan dari penerimaan cukai hasil tembakau yang realisasinya sebesar 117,06 triliun atau tumbuh 24,36% year on year. Kemudian, penerimaan dari minuman mengandung etil alkohol realisasinya sebesar 3,19 triliun rupiah atau tumbuh sekitar 15% year on year. Kemudian yang kedua ini ada dari Global News, inflasi Swiss yang mencapai 3,4% memecahkan rekor 29 tahun. Inflasi harga konsumen Swiss menyentuh level tertinggi dalam 29 tahun sebesar 3,4% pada bulan Juni, lebih dari yang diperkirakan para ekonom, dan pertama kalinya inflasi di Swiss ini mencapai 3% sejak 2008. Angka tersebut bulan kelima berturut-turut inflasi tercatat di atas kisaran target yaitu 0 hingga 2%. Swiss National Bank memicu pembicaraan bahwa bank sentral dapat segera memperketat kebijakan lagi setelah bulan lalu menaikkan suku bunga kebijakannya untuk pertama kali dalam 15 tahun. Harga naik 0,5% dibandingkan Mei karena bahan bakar, minyak pemanas, dan sayuran meningkat. Oke, kita lanjut. Untuk corporate calendar hari ini itu ada RUPS dari emiten PON, MMLP, KREN, dan INCI. Untuk dividennya itu ada WIM. Nah, untuk daily technicalnya, jadi kemarin itu IHSG ditutup melemah 2,28% ke level 6.639,17 atau dengan nilai transaksinya itu mencapai 11,82 triliun dan net foreign sale-nya sebesar 572 miliar. Adapun prediksi hari ini yaitu upward atau rebound pada kisaran 6.550 hingga 6.910. Adapun indikasinya yaitu hammer, MACD negatif, dan stochastic oversold. Untuk rekomendasi yang pertama itu ada Harum, PT Harum Energy Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price di level 1.560 dan stop loss di level 1.370. Adapun indikasinya yaitu inverted hammer, MACD negatif, dan stochastic oversold. Kemudian yang kedua itu ada dari BMRI, PT Bank Mandiri Persero Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 7.950 dan stop loss di level 7.300. Adapun indikasinya yaitu bottoming area, MACD positif, dan stochastic oversold. Kemudian yang ketiga ini ada KLBF, PT Kalbe Farma Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy dengan target price di level 1705 dan stop loss di level 1610. Adapun indikasinya yaitu bottoming area, MACD positif, dan stochastic neutral middle area. Kemudian ada JPFA, PT Java Confit Indonesia Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price-nya itu 1580 dan stop loss di level 1440. Adapun indikasinya yaitu bottoming area, MACD positif, dan stochastic neutral middle area. Kemudian ada Inco PT Vale Indonesia Tbk. Hari ini kami merekomendasikan buy, target price di level 5.825 dan stop loss di level 5.400. Adapun indikasinya yaitu hammer, MACD negatif mengecil, dan stochastic oversold. Oke, sekian market update hari ini. Terima kasih.